Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pet Connect, sebuah startup teknologi yang menghadirkan solusi lengkap untuk para pemilik hewan peliharaan. Lewat slogan kami yaitu Track, Care, and Reconnect, kami ingin menjawab tiga kebutuhan utama pemilik hewan, yaitu melacak, merawat, dan menyatukan kembali hewan saat hilang. Yang dimana track ini memiliki arti membantu melacak hewan peliharaan secara real time. Care itu berarti kami menyediakan edukasi serta berkonsultasi untuk perawatan hewan. Dari Connect adalah komitmen kami untuk mempertemukan kembali hewan dengan pemiliknya jika terjadi kehilangan. Semua terintegrasi dalam satu aplikasi yang praktis. Lanjut. Di sini tim composition atau tim kami terdiri dari tiga orang dengan peran yang saling melengkapi, di mana saya sebagai Marsyanda yaitu berfokus pada pengembangan tim agar rencana bisnis menjadi sesuai strategi, membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap bisnis, dapat beradaptasi dan berkomunikasi serta berpikir kritis. Lalu di sini ada Arini berfokus pada bidang media sosial dan keuangan dengan jabatan CEO atau CTO. Lalu di sini ada Novin sebagai CFO atau CMO, yaitu menangani pemasaran dan perencanaan keuangan serta fokus pada operasional dan pengembangan teknologi. Di sini kami percaya dengan kemampuan dan pengalaman yang kami miliki, kami adalah tim yang tepat untuk membangun solusi ini. Lanjut. Jadi di sini ada masalah yang ingin kami selesaikan. Ada why, what, and how. Setiap tahun eh, ribuan hewan peliharaan itu hilang tidak kembali. Banyak pemelihara merasa cemas, stres, bahkan trauma. Saat ini belum ada sistem pelacakan yang terintegrasi atau mudah digunakan. Selain itu, edukasi tentang kesehatan dan perawatan hewan juga sangat sulit. Jadi Pet Connect adalah aplikasi pelacak GPS dan edukasi tentang kesehatan juga perawatan yang dirancang khusus untuk hewan peliharaan. Dengan kerjasama dengan dokter hewan dan perangkat GPS kecil yang dikenakan di kalung aplikasi mobile, pemilik dapat memantau pergerakan kucing secara real time, menempatkan zona aman, menerima notifikasi jika kucing keluar dari area yang ditentukan. Juga pemilik bisa mencari tahu tentang perawatan serta konsultasi mengenai kesehatan hewan peliharaannya. Jadi cara kerjanya itu kami menyediakan perangkat GPS kecil dan aplikasi berbasis langganan. Pengguna membayar biaya awal serta biaya bulanan untuk langganan premium yang mencakup pelacakan real time, pergerakan, riwayat pergerakan, pencarian komunitas, serta fitur perawatan serta konsultasi kesehatan hewan peliharaan. Jadi kami juga berencana menggandeng klinik hewan serta pet shop untuk memperluas distribusi. Lanjut. Di sini ada problem atau opportunity tadi yang dimana saya sudah jelaskan. Konteksnya ini banyaknya kepemilikan hewan peliharaan terus meningkat, namun infrastruktur digital untuk mendukung keamanan pelacakan, perawatan dan kesehatan adopsi hewan masih sangat minim. Lalu dengan itu terjadinya banyak problem yang dimana ribuan kucing hilang setiap tahun dan sebagian besar tidak kembali atau tidak adanya platform pelacakan digital pelacakan GPS khusus tentang hewan yang terintegrasi dengan fitur pelaporan hilang atau temuan secara lokal. Lalu di sini ada alternatif. Biasanya orang mencari untuk menyelesaikan masalahnya yaitu dengan mencetak, menyebarkan poster fisik, menyebarkan informasi lewat IG Story, grup RT atau komunitas lokal, lalu mengandalkan kalung atau nama chip yang belum diakses oleh semua orang awam. Eh, Menurut saya menggunakan alternatif itu sangat kurang karena di mana poster fisik mudah hilang, tidak menjangkau audiens luas dan terbatas secara geografis. Eh, dengan kehilangan hewan banyak menimbulkan emotional impact yang dimana pemilik kehilangan hewan mengalami kecemasan, rasa bersalah dan trauma. Terus quantifiable impactnya sistem pencarian tingkat penyelamatan hewan liar itu sangat rendah padahal jutaan hewan terlantar setiap tahun. 70%-nya tidak kembali ke pemiliknya atau 60% calon adopter memilih beli baru ketimbang adopsi karena mereka kurangnya informasi atau tidaknya ketersediaan. Lalu di sini biasanya orang-orang yang mempunyai masalah ini yaitu orang-orang yang mempunyai hewan peliharaan di kota besar seperti kucing, anjing, atau penyinta hewan atau relawan komunitas penyelamat hewan atau calon adopter yang ingin adopsi hewan dengan cara yang etis, pemerintah daerah atau LSM atau penyelamat hewan. Lanjut. Nah, di sini kami melakukan survei kepada 25 pemilik hewan. Hasilnya 84% menyatakan bahwa kehilangan hewan adalah masalah yang nyata dan mereka tertarik dengan solusi seperti yang kami tawarkan. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan layan ini sangat besar. Lanjut. Di sini kami ada
market size estimation atau TAM-SAMSOM. Eh, Kami estimasi populasi yang kami ambil yaitu pada wilayah-wilayah besar saja seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya. Total populasinya ada sekitar 37,75 juta jiwa. Terus rata-rata dari 37,75 juta jiwa, rata-rata anggota keluarga itu ada sekitar 4 orang yang mempunyai hewan peliharaan. Jadi estimasi rumah tangga ada sekitar 9,44 juta rumah tangga. Lalu dari estimasi rumah tangga yang memiliki hewan peliharaan ada sekitar 80,7% atau sekitar 7,63 juta rumah tangga. Lalu estimasi pemilik hewan peliharaan anjing atau kucing 80% dari rumah tangga pemilik hewan. Ada sekitar 6.106.624 orang, yang dimana tamnya berarti ada 61 juta pemilik anjing dan kucing Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Untuk SAM, yaitu Serviceable Available Market, fokus kami yaitu pengguna yang tertarik atau mampu membeli GPS pelacak hewan. Jadi estimasi minat pasar ada sekitar 30% dari TAM, yaitu 183.987 orang. Untuk SAM itu ada berarti totalnya ada 1.083 juta pengguna potensial di 3 kota terbesar tersebut. Lalu untuk SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market, yang dimana target penetrasi pasar tahun pertama yaitu 5% dari SAM, yaitu sekitar 91.599. Jadi totalnya ada 91.600 pengguna awal yang realistis dijangkau di tahun pertama. Lanjut. Nah, di sini ada customer persona. Customer persona di sini kami mengambil contoh Rina. Rina ini berumur 21 tahun, okupansinya merupakan karyawan swasta, terus dia bekerja sebagai digital marketing dan lokasinya berada di Jabodetabek. Rina ini adalah wanita yang aktif berusia 32 tahun, tinggal di Bekasi. Anjingnya itu Golden Retriever bernama Loki, terus sering kekhawatiran saat meninggalkan peliharaannya di rumah. Jadi goals yang ingin diambil oleh Rina ini yaitu untuk menjaga hewan kesayangan tetap aman, terpantau, dan sehat. Mereka ingin memiliki akses terhadap teknologi pelacak yang praktis, yang bisa terhubung langsung ke ponsel, yang mungkin mereka memantau lokasi serta kondisi hewan secara real time. Jadi karena frustasinya adalah kesulitan untuk menemukan GPS pelacak hewan yang benar-benar akurat, praktis, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum. Terus mereka kebingungan untuk mencari solusi cepat ketika hewan mendadak tidak terkendali. Kekhawatiran lain tuh muncul saat hewan di jalanan, terutama hewan lepas sulit ditemukan kembali. Lanjut, di sini ada value proposition canvas. Di sini ada value proposition Compass yang dimana kami menawarkan rasa aman bagi pemilik hewan dengan fitur real-time location, notifikasi, riwayat aktivitas, serta edukasi penggunaan akan merasa lebih tenang dan bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya. Nih, berdasarkan value proposition kampasnya ada gain creator, terus produk service dan painkiller. Jadi itu kami bertujuan membuat aplikasi ini untuk memberikan notifikasi secara real time, mempermudah pelacakan hewan yang hilang. Terus untuk gain job and pain-nya eh, akan menimbulkan rasa tenang, pemilik yang tidak ingin peliharaannya lepas agar gampang ditemukan, terus kehilangan hewan yang susah ditemukan untuk lewat biaya pencarian iklan dan lain-lain bisa teratasi dengan adanya aplikasi ini. Lanjut. Nah, jadi itu solusi kami menawarkan alat pelacak GPS pintar dan aplikasi mobile untuk pemilik hewan peliharaan agar dapat memantau lokasi dan konsultasi kesehatan hewan kesayangan mereka kapan saja di mana saja. Jadi perangkatnya itu akan dipasang di kalung peliharaan hewan, terus bisa mereka lacak melalui aplikasi mobile secara real time. Mereka juga bisa melihat edukasi tentang perawatan, caranya konsultasi kesehatan, berdasarkan notifikasi dan riwayat aktivitas juga. Terus fitur itu juga bisa mengasih edukasi perawatan, konsultasi, dan profil hewan pengingat jadwal perawatan juga. Jadi benefitnya memberikan ketenangan pada pikiran, respon cepat jika hewan hilang, pemantauan kesehatan, aktivitas untuk menjaga rutinitas dan kondisi hewan tetap optimal. Lanjut.
Di sini ada competition analysis. Nah, di sini kita menggunakan beberapa uh, menganalisis beberapa kompetitor, yaitu ada Tractive, Whistle, Passcode, dan Petcop, dan kita sendiri sebagai Pet Connect. Jadi kalau Tractive itu dia aplikasi tracker dan app GPS aja. Untuk Whistle itu GPS tracker dan health monitor, Passcode Bluetooth Tech and Community, Petcop kamera monitoring. Kalau kita itu sebagai GPS tracker, education perawatan dan konsultasi kesehatan. Untuk harga Tractive, Whistle, and Petcoop itu kisarannya di sekitar eh, 1,2 sampai 2 juta, sedangkan kita itu lumayan terjangkau yaitu di 600 sampai dan biaya langganannya juga rendah. Untuk saluran branding, Traktif, Whistle, Passcode, Petcop itu hanya melalui online, sedangkan kita itu memiliki partnership bersama klinik hewan dan pet shop lokal. Untuk kemasan packingnya premium, semua kompetitor itu rata-rata menggunakan kemasan yang premium. Kalau sedangkan kita itu menggunakan ramah lingkungan atau lokal. Untuk ulasan pasar, Traktif itu 4,5, Whistle itu 4,3, Pascal itu 3,8, Petcup itu 4,2. Sedangkan kita belum diluncurkan, jadi belum ada ulasan pasar yang Pet Connect dapatkan. Tetapi kami yakin potensi kami akan kuat di pasaran. Untuk proporsi nilai uniknya, Traktif itu akurasi tinggi real time, Whistle pelacakan pemantau kesehatan, Pascal itu komunitas atau tech murah, Petcap itu visual monitoring hewan di rumah, untuk Pet Connect kombinasi GPS dan edukasi plus konsultasi lokal. Target kami yaitu pemilik hewan urban, pemula, dan pecinta hewan yang dibutuhkan bimbingan. Sedangkan kompetitor itu memiliki target kliennya sendiri, yang dimana Traktif pemilik hewan aktif yang sering berpergian, Whistle pemilik hewan dengan fokus kesehatan, Pasca komunitas lokal dan penggunaan baru. Sedangkan Petcoop itu pemilik hewan indoor. Lanjut. Di sini ada Lean Canvas. Di Lean Canvas ini adalah problemnya tadi. Hewan peliharaan itu sering hilang dan sulit ditemukan kembali, tidak susah dilacak, terus kurangnya edukasi, lalu mengandalkan pencarian secara manual. Jadi di sini kami memberikan solusi perangkat GPS kecil yang dipasangkan di kalung, aplikasi mobile dengan pelacakan, riwayat pergerakan, edukasi, dan fitur komunitas. Konsultasi kesehatan hewan melalui partner dokter hewan. Lalu key metriknya yaitu jumlah perangkat terjual, jumlah penggunaan aktif, rasio keberhasilan menentukan hewan hilang, tingkat retensi pelanggan. Terjadi unique value proposition dari Pet Connect yaitu gabungan antara GPS pelacak, edukasi, perawatan, konsultasi kesehatan dalam satu aplikasi, real time tracking dan fitur notifikasi jika hewan keluar dari zona aman. Terus ada konten edukatif dan komunikatif untuk bantu menemukan hewan hilang. Yang dimana high level konsep ini kami ada Find, Care, and Connect untuk aplikasi untuk pelacakan hewan peliharaan, edukasi perawatan, dan komunitas penyelamat. Advance-nya kombinasi GPS edukasi dan konsultasi dalam satu ekosistem. Terus kami memiliki kemitraan lokal dengan dokter hewan dan juga pet shop. Fokus pada kebutuhan pasar Indonesia bukan sekedar adaptasi produk lokal. Lalu channelnya kami menggunakan aplikasi mobile store, klinik, atau pet shop sebagai online offline partnership. Juga ada media sosial dan komunitas pencinta hewan. Jadi customer segmen kami itu pemilik hewan peliharaan, terkhususnya kucing dan anjing di kota besar, calon adopter, komunitas pencinta hewan, klinik dan pet shop. Lalu early adopternya tuh biasanya kami memilih profesional muda dengan eh, hewan peliharaan. Contohnya tadi seperti customer persona kami, Renown Digital Marketing, anggota komunitas hewan aktif di sosial media. Lalu ada cost structure, biaya perangkat GPS kami, biaya pengembangan pemeliharaan aplikasi, gaji tim, support konten, pemasaran dan kemitraan, revenue stream, yaitu penjualan perangkat GPS, langganan bulanan atau fitur premium, komisi dari mitra klinik, potensi iklan dari aplikasi atau marketplace adopsi. Lalu di sini ada MPV. MPV ini pelacakan via grup hewan, grup Facebook. Terus feedback awalnya pemilik bingung cara update lokasi terakhir saat hewan hilang. Terus ini terinya buat aplikasi
Jadi kami buat aplikasi GPS real time, plus notifikasi geofence, fitur unggah, bagikan profil hewan hilang, layanan konsultasi kesehatan via chat atau video, edukasi dan artikel perawatan hewan. Terus loopnya terselesaikan dengan fitur dikembangkan sesuai masukan pengguna, produk makin praktis, pengguna merasa tenang dan loyal, komunitas saling bantu, engagement tinggi, dan usernya retention. Nah, MVP validation-nya menunjukkan kebutuhan nyata pelacakan dan konsultasi. 84% responden menyatakan tertarik nih dengan melihat ini sebagai solusi. Berdasarkan uji coba tadi, rata-rata 15% interaksi dan posting saat ada hewan hilang, 70% merespon menyatakan ingin solusi GPS otomatis dan terpusat. Jadi ini terinya berdasarkan feedback, yaitu tambahan notifikasi lokasi otomatis, konsultasi cepat dengan dokter hewan via aplikasi, fitur unggahan profil hewan hilang. Lanjut. Terus eh, MPV validasinya, result all testnya belum dilakukan penjualan secara resmi karena MPV masih berbentuk komunitas. Karena kami belum ada aplikasinya. Namun 84% responden tadi menyatakan tertarik untuk solusi ini. Lalu harga belum diuji karena belum ada monetasi langsung. Namun respon terhadap ide aplikasi dengan fitur GPS dibandingkan dengan produk luar negeri yang menunjukkan bahwa pengguna bersedia membayarkan asal terjangkau, terutama dibanding produk luar negeri yang dianggap mahal dan rumit. Harga lebih 600.000 plus langganan, rendah dianggap realistis dan kompetitif. Lalu engagement penggunaan sangat tinggi selama uji coba, rata-rata 15 lebih interaksi dalam satu kasus kehilangan hewan. Ini menunjukkan tingkat ketertarikan dan keterlibatan yang konsisten, terutama saat solusi komunitas aktif dan informatif. Komentar dan permintaan berulang juga menunjukkan minat untuk terus menggunakan solusi yang lebih praktis dan terpusat. Sebagai pengguna merekomendasikan grup kepada teman sesama pemilik hewan. Mereka merasa terbantu saat ada kasus kehilangan hewan dan butuh saran perawatan. Hal ini terjadi karena pengalaman yang relevan, refleksif, dan saling mendukung dalam komunitas meskipun belum tersedia aplikasi resmi. Lanjut. Di sini ada conclusion, MPV berhasil memvalidasi bahwa pelacakan hewan dan konsultasi kesehatan merupakan kebutuhan nyata. Terus tingkat ketertarikan tinggi dan engagement komunitas menunjukkan bahwa produk memiliki potensi besar jika dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih. Terus insight-nya, pengguna membutuhkan sistem yang otomatis dan mudah, notifikasi otomatis, pelacakan real time, persediaan konsultasi saat malam atau libur menjadi tambah penting. Komunitas yang ingin memperkuat loyalitas dan retensi pengguna, produk akan lebih kuat bila menggabungkan teknologi dan empati komunitas dalam satu platform. Terus nah, di sini ada sales plan-nya tadi, seperti saya bilang, target customer segmennya itu kita ada pemilik hewan peliharaan, terutama kucing dan anjing di kota besar. Target segmen kita itu 50.000. Channel yang kita gunakan Instagram, TikTok, pet influencer, pet shop partnership, vet clinic promo, estimasi number lead-nya 15.000, estimasi cost-nya 5 juta. Untuk yang kedua ada pencinta hewan dan relawan komunitas penyelamat hewan. Target customer segmen numbernya yaitu sekitar 20.000. Channel yang kami gunakan webinar, live demo, kolaborasi dengan komunitas, serta donasi bundling. Estimasi number of lead-nya yaitu 6.000. Estimasi cost-nya 3 juta. Lalu sini ada calon adopter 10.000. Event adopsi melalui sosial media campaign, partnership dengan shelter. Estimasi number of lead-nya 4.000, estimasi cost-nya 2,5 juta. Lalu di sini ada pemerintah daerah atau LSM penyelamat hewan. Target customer segmen kami yaitu 5 juta. Channel yang kami gunakan itu proposal CSR, workshop, sponsorship, event, dan estimasi number of lead-nya 1.000, estimasi harganya 1,5 juta. Jadi total target customer kami yaitu 85.000. Channel estimasi number of lead-nya 26.000 serta biayanya sekitar 12 juta. Jadi di sini ada go to market. Posisi yang kami inginkan yaitu kami ingin positioning statement-nya lacak hewan kesayanganmu dengan mudah. Pet track kehadiran solusi GPS real time itu dibuat untuk pemilik kucing dan anjing tanpa ribet, tanpa khawatir, langsung dari smartphone-mu. Lalu sosial media statement kami akan mengunggah konten edukasi, testimoni, behind the scene, campaign interaktif. Lalu branding statement-nya ada pet track bukan sekedar GPS, kami adalah pendamping setia yang memastikan hewan peliharaanmu selalu aman dan terkoneksi denganmu di mana saja.
Jadi ada financial plan untuk mulai operasional bisnis, total kebutuhan startup kapital sebesar 2,9 juta yang terbagi dalam dua komponen yaitu capital work in progress, aset sebesar 10 juta untuk pengadaan perangkat demo GPS sebanyak 50 unit sebagai aset awal dalam rangka uji coba pasar dan demo produk kepada calon pelanggan dan mitra. Komponen kedua adalah starting operational budget sebesar 19 yang dialokasikan untuk biaya operasional awal seperti gaji tim kecil, pemasaran digital dan kooperasi komunitas, serta biaya service hosting untuk menjalankan aplikasi. Dana kontensin disiapkan untuk kebutuhan tidak terduga pada masa awal operasional. Kategori startup cost tidak bisa dimasukkan karena tidak ada pengeluaran jasa konsultan legal. Semua data difokuskan pada operasional dasar agar bisnis bisa berlangsung berjalan dan menghasilkan user base awal sejak bulan pertama. Lanjut. Forest Caspi NL itu pada tahun pertama menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki proyeksi keuangan yang kuat dan menjanjikan. Total pendapatan selama setahun akan diperkirakan sebesar 26.564.000, yaitu berasal dari dua sumber utama, yaitu penjualan perangkat GPS sebesar 18.320.000 dan pelangganan aplikasi premium sebesar 8.244.000. Penjualan GPS memberikan margin keuntungan sebesar 40% per unit, sedangkan pendapatan dari langganan aplikasi dihitung sebesar rata-rata kontribusi 680 juta per bulan dari pengguna aktif. Dari sisi pengeluaran, total biaya operasional tahun diproyeksikan sebesar 21,992 juta. Komponen biaya terbesar berasal dari produksi perangkat GPS sebesar 10.992.000. Disusul oleh gaji dan operasional sebesar 5 juta, biaya pemasaran dan kooperasi komunitas sebesar 4 juta, serta biaya teknologi dan server sebesar 2 juta. Seluruh biaya ini mendukung kegiatan ini seperti pengembangan aplikasi, akuisisi pengguna, serta berkelanjutan layanan digital dan fisik yang disediakan dengan struktur pelanggan pendapatan dari media tersebut. Bisnis diperkirakan mencetak laba kotor sebesar 15.572.000. 15 15.572 juta dan laba bersih sebesar 4.572 juta pada tahun pertama, menghasilkan margin laba sebesar 17%, 17,2% dan margin laba kota sebesar 58,6%. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional yang cukup tinggi dan model bisnis yang berpotensi untuk tumbuh dan sehat. Distribusi pendapatan dan biaya yang merata tidak tiap bulan mencerminkan strategi operasional dan stabil dan terencana sejak awal tahun. Lanjut. Di sini ada financial projection di mana pada ada penjualan selama 5 tahun. Ini penjualan, harga per unit, pendapatan langganan, total revenue, cost, biaya produksi, biaya tetap, fixed expense, gaji tim operasional, marketing komunitas, server hosting, listrik, utilitas ATK sewa, terus totalnya itu ada sekitar eh, 26.950 juta. Terus total revenue ada 145 miliar. Gross profitnya ada sekitar 85 miliar. Terus biaya laba kotor operasionalnya sekitar 58,50 58 miliar 50 juta. Terus belanja modalnya, laba bersihnya setelah capital X itu sekitar 45.200.000 selama 4 bulan. Lanjut. Terus di sini ada unit ekonomik, yang mana komponennya ada revenue, cost, gross profit margin, operational cost unit. Revenue ini ada sekitar 400.000, biaya produksi 150.000, gross profit 250.000, gross profit margin 62,5%, operational cost 57,500, terus jadi totalnya ada 192.500. Jadi metodenya
itu ada CAC sekitar 57.500, CLV 365.000, ARPU sekitar 400.000. Jadi total rasionya CAC rasionya 6,26x. Lanjut. Jadi di sini dana yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan ekspansi awal itu mencakup pengembangan teknologi dan produk, pemasaran, produksi awal perangkat serta operasional dan cadangan dana itu 2.500.000.000. Terus belum ada boosting trap karena rencana pengalaman dana berada di tahap seed round. Seluruh biaya saat ini direncanakan berasal dari investor eksternal dan percepatan produk di ekspansi pasar. Jadi tim berfokus pada pendekatan investor secara eksternal untuk memastikan kecepatan eksekusi dan skala yang optimal sejak awal. Tidak ada alokasi mode pribadi signifikan pada tahap ini. Lalu diperlukan untuk mendanai pengembangan sistem berbasis teknologi, produksi perangkat awal, serta akuisisi pengguna, dan ekspansi pasar di Indonesia sebagai pijakan awal menuju Asia Tenggara. Nah, jadi di ini ada deskripsinya. Pertama ada kategori pengembangan teknologi dan produk, itu sekitar 1 miliar 40%. Deskripsinya pengembangan aplikasi mobile dan dashboard pemilik hewan, penguatan service dan integrasi perangkat, lalu ada marketing dan akuisisi pengguna, sekitar 750 miliar, 30%-nya, iklan digital, kerja sama komunitas pencinta hewan, dan strategi referral. Lalu ada produksi perangkat awal, yaitu sekitar 375 miliar, 15%-nya produk awal untuk unit GPS dan smart tag untuk hewan peliharaan. Lalu ada operational SDM sekitar 250 juta, 10%. Oh, berarti tadi yang tadi 375 juta, maaf. Lalu yang ada 250 juta gaji tim teknis dan operasional, biaya pengelolaan harian dan dukungan pelanggan. Lalu ada legalitas dan dana cadangan 125 juta, 5% biaya legal paten dan dana darurat selama masa awal operasional. Jadi total dibutuhkan ada sekitar 2.500.000.000. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami Pet Connect. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.